Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Deris Lazwardi, mahasiswa IAIN Tulungagung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas TIP 1C. Di sini saya akan mempresentasikan teknologi pendidikan. Yang pertama, tinjauan historis lahirnya teknologi pembelajaran. Setiap kali diperdengarkan kata teknologi, maka perhatian kita langsung tertuju pada komputer. Pemutaran audio digital berupa Moving Picture Express Group atau dikenal MP1 dan lapisan atau layer 3 atau disebut MP3, perangkat keras dan lunak bahkan menerawang sampai kepada pesawat ulang. Begitu pula ketika kita menyebut media pembelajaran, ingatan langsung diarahkan pada kapur, tulisan atau spidol, papan tulis, buku, paket, kertas, karton, foto, gambar, diagram, type, televisi, video, overhead, tranches, dan multimedia. Teknologi pembelajaran. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani teknik yang berarti suni, kerajinan atau keterampilan, dan logia yang berarti kata, studi atau tubuh ilmu pengetahuan. Secara etimologi, teknologi merupakan pengetahuan tentang membuat sesuatu. Maksudnya, teknologi adalah aplikasi pengetahuan untuk suatu tujuan praktis, di mana dikatakan bahwa teknologi adalah the systematic application of scientific or other organized knowledge to particle text, yang artinya aplikasi sistematis dari pengetahuan ilmiah atau pengetahuan terorganisir lainnya untuk tugas-tugas praktis. Teknologi pembelajaran sebagai media. Istilah pertama yang berhubungan dengan teknologi pendidikan pada sekitar tahun 1920-an adalah pengajaran visual, di mana kegiatan belajar dan mengajar menggunakan alat bantu visual yang terdiri atas gambar, model, objek, atau alat-alat yang dipakai untuk menyajikan pengalaman konkret dengan cara visualisasi. Pembelajaran dengan menggunakan media visual berkembang sedemikian maju hingga perlunya menambahkan atau mengintegrasikan suara ke dalam visual. Maka pada saat itu lahirlah konsep baru tentang belajar dengan menggunakan audio visual, dengan fokus utama mengembangkan pengetahuan peserta didik melalui indera mata dan telinga. Sejak tahun 1924, banyak ilmuwan yang melakukan eksperimen untuk menciptakan gerakan dan gambar yang merupakan gerak dalam gambar yang merupakan cikal bakal lahirnya film, televisi, dan video. Teknologi pembelajaran sebagai suatu bidang ilmu. Menjelang tahun 1972, melalui evolusi dan kesepakatan bersama, organisasi yang bernama DEVI berubah menjadi Association for Education, Communication, and Technology atau disingkat AETC.
Di Indonesia, organisasi ini bernama Ikatan Pengembangan Teknologi Pendidikan Indonesia (IPTPI) yang didirikan di Jakarta pada tanggal 26 September 1987. Saat ini cabang-cabang IPTPI telah berkembang pada hampir seluruh provinsi di Indonesia. Perubahan nama tersebut membawa konsekuensi baru untuk merumuskan definisi teknologi pembelajaran yang lebih komprehensif. Teknologi pembelajaran dipandang sebagai suatu bidang yang terlibat dalam fasilitas belajar manusia melalui proses identifikasi sistematis, pengembangan organisasi, dan pemanfaatan berbagai sumber belajar dan melalui pengelolaan proses-proses tersebut. Teknologi pembelajaran lebih dipandang sebagai suatu bidang ilmu daripada teori atau cabang dari teori. Konsep bidang dapat memberikan penajaman kajian teknologi pendidikan dan nampaknya sangat sulit membahas fokus kajian ini tanpa menggunakan kata bidang untuk mendeskripsikannya. Landasan teknologi pembelajaran dan ruang lingkup teknologi pembelajaran. Landasan teknologi pembelajaran. Landasan merupakan bagian dasar atau fondasi yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Salah satu landasan yang ada dalam pendidikan adalah landasan teknologis. Jika bicara tentang pendidikan, maka secara tidak langsung juga menyinggung tentang pembelajaran. Jadi, dengan kata lain, landasan teknologis tersebut terdapat dalam pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai seorang yang terjun dalam dunia pendidikan, maka harus memahami makna dan mengimplikasikan dari landasan teknologis pendidikan dan pembelajaran. Landasan teknologi pendidikan dan pembelajaran secara tidak langsung dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran juga merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi, sebagai pengajar harus mengetahui makna tentang teknologi pembelajaran. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan di institusi sesuai dengan perkembangan zaman serta perkembangan peserta didik eranya. Dengan demikian, hasil dari proses pembelajaran dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai zaman. Ada yang menyatakan teknologi pembelajaran didefinisikan sebagai bagian teknologi pendidikan dengan menggunakan rasional, bahwa pembelajaran adalah bagian pendidikan yang hanya berhubungan dengan belajar yang bertujuan dan dapat dikontrol. Ruang lingkup teknologi pendidikan. Desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penelitian adalah kawasan teknologi pendidikan yang harus dikembangkan untuk mengidentifikasi hubungan timbal balik dari teori dan praktik pembelajaran serta penelitian yang dilakukan untuk melihat kebenaran teori yang ada. Setiap kawasan dalam teknologi pendidikan memberikan kontribusi kepada pengembangan teori dan praktek, dan sebaliknya teori dan praktek dijadikan pengembangan kawasan. Tiap kawasan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan sebagai suatu kegiatan yang sistematik. Hubungan antar kawasan ini bersifat saling melengkapi. Pendekatan sistem dalam teknologi pembelajaran. Pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang,
prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Dalam teknologi pendidikan, pemecahan masalah itu terjelma dalam bentuk semua sumber belajar yang didesain dan dipilih atau digunakan untuk keperluan belajar. Sumber-sumber belajar ini diidentifikasi sebagai orang, pesan, bahan, peralatan, teknik, dan latar atau lingkungan. Proses analisis masalah, penentuan cara pemecahan, pelaksanaan, dan evaluasi pemecahan. Masalah tersebut tercermin dalam fungsi pengembangan pendidikan dalam bentuk riset teori, desain, produksi, evaluasi, seleksi, logistik, pemanfaatan, dan penyebarluasan atau pemanfaatan. Proses pengarahan atau koordinasi, satu atau lebih fungsi-fungsi tercermin dalam fungsi pengelolaan pendidikan yang meliputi pengelolaan organisasi dan pengelolaan personel. Aplikasi teori belajar dalam teknologi pembelajaran. Aplikasi teknologi pendidikan. Aplikasi teknologi pendidikan sangat relevan bagi pengelolaan pendidikan pada umumnya dan pada kegiatan pembelajaran pada khususnya. Aplikasi dimaksud adalah seperti berikut. Yang pertama, teknologi pendidikan memungkinkan adanya perubahan kurikulum, baik strategi, pengembangan maupun aplikasinya. Teknologi pendidikan mempunyai fungsi luas, tidak hanya terbatas pada kebutuhan kegiatan belajar di kelas, melainkan dapat berfungsi sebagai masukan bagi pembina dan pengembangan kurikulum yang dikaji secara ilmiah, logis, sistematis, dan rasional sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, teknologi pendidikan menghilangkan kalaupun tidak secara keseluruhan pola pengajaran tradisional. Ia berperan penuh dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, meskipun sebenarnya dia tidak dapat menggantikan posisi guru secara mutlak. Yang ketiga, teknologi pendidikan membuat pengertian kegiatan belajar menjadi lebih luas, lebih dari hanya sekedar interaksi guru-murid di dalam ruang dan waktu yang sangat terbatas. Teknologi pendidikan dapat dianggap sebagai sumber belajar dan biasanya memberi rangsangan positif dalam proses pendidikan. Yang keempat, aplikasi teknologi pendidikan dapat membuat peranan guru berkurang, meskipun teknologi pendidikan tidak mampu menggantikan guru secara penuh. Teknologi pendidikan adalah teknologi pendidikan. Guru adalah guru. Meskipun demikian, bagi guru dan murid, teknologi pendidikan memberikan sumbangan yang sangat positif. Pengembangan sistem pembelajaran, konsepsi dan model-modelnya. Pengertian pengembangan sistem instruksional atau pembelajaran. Pengembangan mengandung pengertian cara membuat tumbuh secara teratur untuk menjadikan suatu lebih besar, lebih baik, lebih efektif, dan sebagainya. Selanjutnya, pengembangan sistem mengandung maksud cara membuat penjabaran, kelengkapan komponen sistem agar setiap komponen tumbuh. Seterusnya, Eli mengemukakan pendapatnya bahwa pengembangan sistem pembelajaran berarti suatu proses secara sistematis dan logis untuk mempelajari problem-problem pembelajaran agar mendapat pemecahan yang teruji validitasnya dan praktis bisa dilaksanakan. Konsepsi dasar pengembangan sistem instruksional. Model ialah sebagai
kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan sebuah kegiatan. Pengembangan sistem instruksional ialah proses menciptakan situasi dan kondisi tertentu yang memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan perilaku. Pengembangan sistem ini memerlukan pemantauan interaksi siswa. Pengembangan senantiasa didasarkan pada pengalaman, pengamatan yang sama, dan percobaan yang terkendali. Model-model pengembangan sistem instruksional. Dalam mengembangkan sistem instruksional dikenal 4 macam model pengembangan perangkat, yaitu model PPSI, model Duke-Carey, model 4D, dan model Greeley and Enley. Yang pertama, model pengembangan PPSI. PPSI sebagai salah satu model pengembangan instruksional yang digunakan sebagai metode penyampaian instruksional dalam kurikulum 1975 untuk SD, SMP, dan SMU, serta kurikulum 1975 untuk sekolah kejuruan, adalah dalam rangka mengadakan pembaruan pendidikan. Yang kedua, model pengembangan pembelajaran menurut Duke and Carey. Perancangan pengajaran menurut sistem pendekatan model Duke and Carey yang dikemukakan oleh Walter Duke and Law Carey 1990. Menurut pendekatan ini terdapat beberapa komponen yang akan dilewati di dalam proses pengembangan dan perancangan. Di antaranya adalah identifikasi tujuan pengajaran. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku awal atau karakteristik siswa. Poin yang ketiga, mengembangkan perangkat pembelajaran model 4D. Model pengembangan perangkat seperti yang disarankan oleh Tiagarajan, Simmel, dan Simmel 1974 adalah model 4D. Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu define, design, develop, dan disseminate atau diadaptasikan menjadi model 4P, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Yang keempat, pengembangan model pembelajaran Greeley and Enley. Greeley and Enley mendesain sebuah model pembelajaran yang cocok digunakan untuk segala golongan, termasuk untuk perguruan tingkat tinggi, karena di dalamnya terdapat penentuan strategi yang cocok digunakan oleh peserta didik dalam menerima materi yang disampaikan. Sekian presentasi saya. Bila ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.